Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bajak laut Rocks bisa merekrut orang-orang kuat yang dikatakan Shirohige sebagai orang-orang yang egois dan tak bisa menjadi bawahan seseorang. Teori ini berdasarkan apa yang diucapkan oleh Shirohige pada episode terbaru anime One Piece. Juga beberapa hal yang dikatakan oleh Sengoku tentang bajak laut ini di chapter 957. Rocks sendiri adalah bajak laut legendaris yang dikatakan sebagai orang paling berbahaya di dunia, sehingga keberadaannya sendiri dihapuskan oleh angkatan laut dan pemerintah dunia. Kekuatannya sangat mengerikan, sehingga hal itu harus dilakukan oleh pemerintah dunia. Namun perlu diingat bahwa pembahasan kali ini berisi teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Rocks disebek dan juga kelompok bajak lautnya adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah One Piece. Anggota bajak laut Rocks berisikan orang-orang yang kuat dan sudah pasti memiliki nama besar saat ini, seperti misalnya Edward Newgate, Kaido, Big Mom, Shiki, Silver Axe, Kapten John, dan Wang Ze. Kapten mereka pun Rocks disebek adalah seseorang yang dikenal kejam dan tanpa ampun. Bagi Rocks sendiri, mampu mengumpulkan para kru hebat dan kuat tersebut menjadi sebuah prestasi tersendiri dalam perbajak lautan. Hal ini sudah jelas menunjukkan bagaimana kemampuan serta kekuatannya sebagai sebuah karakter yang bisa mengumpulkan orang-orang mengerikan tersebut. Namun yang jelas, masih belum diketahui apa sebenarnya motivasi atau tujuan mereka bisa bergabung ke dalam kelompok Rocks yang mungkin gila ini. Sebagian dari kita mungkin akan bertanya-tanya bagaimana kemudian para karakter kuat ini bisa bergabung dengan Rocks. Nah, ada beberapa hal yang menurut kami memiliki dasar yang kuat untuk alasan tersebut. Yang pertama adalah ketika Sengoku menyebutkan dalam chapter 957, di mana kelompok bajak laut Rocks terbentuk bukan karena sebuah pertemanan, rekan, ataupun sebuah keluarga. Justru mereka bergabung ke dalam kelompok ini karena ditawarkan suatu keuntungan yang besar. Salah satu alasan terbesarnya adalah hal tersebut. Mungkin itulah mengapa orang-orang seperti Kaido, Big Mom, Whitebird bisa bergabung dalam kelompok tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah keuntungan besar apa yang dimaksud di sini? Setelah memikirkan lebih lanjut, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam hal ini. Yang pertama adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin sulit bagi kita untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sesuatu yang luar biasa tersebut. Namun, bisa kita simpulkan secara garis besar bahwa hal yang dimaksud itu adalah misalnya kekuasaan, kejayaan, harta, atau hal lain yang sejenisnya. Itu sudah jelas karena tujuan terbesar dibentuknya bajak laut ini adalah karena ambisi utama sang kapten sendiri adalah untuk menguasai dunia dan menjadi pemimpin atau raja yang bahkan melebihi daripada raja bajak laut itu sendiri. Bisa kita katakan ambisi Rocks sendiri adalah bisa menjadi raja dari segala raja. Mereka adalah suatu kelompok yang sempat menguasai dunia dan sempat berjaya di masanya, serta dikenal sebagai kelompok yang kejam. Apalagi Rocks sendiri sangat ditakuti oleh banyak bajak laut maupun angkatan laut itu sendiri. Nah, berdasarkan karisma yang dimiliki oleh kapten mereka itulah bisa jadi yang kemudian menjadi alasan mengapa para monster ini bergabung. Karena mereka sendiri juga memiliki ambisi masing-masing dan mungkin untuk mewujudkannya mereka harus berada di pihak yang sangat kuat dan kokoh, di mana hal itulah yang ditawarkan oleh Rocks kepada mereka. Lagi pula sosok seperti Kaido, Whitebird, dan Big Mom membutuhkan harta atau kekayaan untuk membangun suatu wilayah kekuasaan yang besar. Nah, dibandingkan harus melawan Rocks yang pada saat itu sudah berjaya dan sudah memiliki nama besar, mereka lebih memilih untuk berada di sisinya dan mengambil sebagian keuntungan yang ditawarkan oleh Rocks. Lalu yang kedua adalah adanya penawaran dari sebek itu sendiri dari segi ilmu pengetahuan yang mungkin akan dibagikan kepada krunya asal mereka mau bergabung dengan kelompoknya. Kita tahu bahwa dari cerita Sengoku sendiri tampaknya Rocks disebek adalah seorang bajak laut senior atau lebih tua dibandingkan para anggota yang akan direkrutnya. Dia adalah sosok panutan bagi seorang Edward Newgate, Big Mom, apalagi Kaido itu sendiri. Jadi banyak pengalaman yang bisa dibagikan kepada para anak muda ini di masa lalu, termasuk adalah cara bertempur, strategi peperangan, dan rahasia dari pengetahuan.
Ya, mungkin Sebek adalah orang yang sering disebutkan sebagai sosok yang mengerikan, bajak laut yang luar biasa. Namun, mungkin yang membuatnya lebih ditakuti selain kekuatannya adalah pengetahuan yang ia miliki tentang sesuatu yang bisa berdampak pada dunia ini. Ya, salah satunya adalah dia mengetahui rahasia kebenaran dari dunia One Piece, sesuatu yang dianggap tabu dan tak banyak diketahui oleh orang lain. Kabarnya, Sebek memiliki berbagai informasi yang sangat-sangat dilarang oleh pemerintah dunia, di mana pemerintah dunia selalu menyembunyikannya dari masyarakat umum. Dan hal yang dimaksud kemungkinan terbesar adalah sejarah poneglyph atau isi dari poneglyph itu sendiri. Rocks mungkin sudah mengetahui apa pesan yang dituliskan di batu-batu poneglyph tersebut. Sedikit banyaknya, hal itulah yang membuat dia mengetahui tentang apa rahasia besar dunia yang selama ini ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Sekarang akan jadi masuk akal dengan ambisinya yang jelas ingin menjadi penguasa di dunia. Jika ia ingin menguasai dunia hanya dengan kekuatan tempurnya saja, maka menurut kami hal itu akan mustahil. Karena pihak angkatan laut atau pemerintah dunia juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa bahkan pada masa lalu sekalipun. Sebek harus menggabungkan kekuatan yang ia miliki dengan pengetahuan yang ia dapatkan dari informasi dunia. Dengan begitu, akan jadi masuk akal jika ia berani dan percaya diri mampu menguasai dunia dengan adanya dua hal yang mendasari tekadnya tersebut. Nah, bermodalkan pengetahuan yang ia miliki, mungkin Rock sendiri dengan kekuatannya pun sadar bahwa ia tak mampu menaklukkan dunia. Maka dari itu, ia menawarkan sebuah pengetahuan untuk merekrut orang-orang gila yang sangat kuat dari berbagai dunia untuk menjadi kelompoknya. Dengan begitu, rencananya akan sedikit berjalan lancar. Tentu saja, bagi para anggotanya, bergabung sebagai kru dari bajak laut Rocks bisa menjadi alasan utama bagi Kaido, Shiki, dan Big Mom demi mengetahui rahasia tentang dunia yang tersimpan di batu-batu poneglyph tersebut, terutama tentang pentingnya informasi yang ada dalam benda-benda itu. Kemudian, berbicara mengenai Rocks, tentu saja tidak lepas dari peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi sekitar 38 atau 48 tahun yang lalu, yaitu insiden God Valley. Ya, berdasarkan perkataan Sengoku, ia menyebutkan bahwa Rock sengaja datang ke pulau tersebut untuk sekedar menghancurkan para kaum naga langit atau Tenryubito yang berkumpul atau berada di pulau tersebut. Dan pasca kejadian tersebut, sejarah dan pulau God Valley sendiri pun kemudian dihapuskan. Namun ada kemungkinan memang bahwa sebenarnya God Valley sudah lama disembunyikan bahkan sebelum ada insiden bersejarah tersebut. Nah, pulau God Valley baru kemudian dihancurkan setelah insiden itu. Lalu mengapa mereka melakukan hal ini? Apakah hanya untuk menghilangkan jejak dari Rocks di Sebek? Menurut kami, hal itu tidak sekedar hanya untuk menghilangkan sisa perjuangan dari Rocks di Sebek, melainkan ada sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah Pulau God Valley sendiri merupakan pulau yang sangat istimewa, di mana di dalamnya terdapat telur naga terakhir. Ya, telur raksasa sendiri pernah diperlihatkan berada di kapal Oro Jackson, kapal milik kelompok bajak laut Roger. Dan banyak spekulasi yang mengatakan bahwa telur tersebut ada kaitannya dengan sejarah dari dunia, di mana hal ini berhubungan dengan salah satu senjata kuno, yaitu Uranus. Walaupun kebenarannya masih belum dapat dipastikan, namun yang jelas hal ini patut dicurigai karena kelompok Roger adalah satu-satunya kelompok yang ditampilkan membawa telur raksasa tersebut. Ya, kita mengetahui bahwa Roger sendiri adalah orang yang mengalahkan Rocks dan anak buahnya, bersama dengan Garp tentunya. Apakah ini relevan? Bisa iya, bisa juga tidak. Namun yang lebih menarik adalah isu lain mengenai Pulau God Valley itu sendiri, di mana ada beberapa spekulasi yang mengatakan bahwa kabarnya di pulau tersebut terdapat pohon buah iblis pertama atau pohon yang menghasilkan buah iblis. Dan jika kita kembali ke topik awal, bisa jadi salah satu hal yang ditawarkan oleh Rocks kepada anak buahnya adalah buah iblis di sebuah pohon di Pulau God Valley tersebut. Mereka bisa mengambilnya sesuka hati mereka. Ya, hal ini juga mengingat bahwa mereka hanyalah bajak laut muda biasa yang memiliki potensi luar biasa. Dan penawaran dari Sebek tentang hal itu membuat mereka tertarik dan akhirnya mau bergabung. Lalu hal lain yang mungkin masuk akal tentang bagaimana cara Sebek merekrut anak buahnya adalah dengan cara mengalahkan mereka satu persatu. Namun seperti yang kami sebutkan di awal, bahwa pembahasan ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Sengoku tentang sesuatu yang dimaksud adalah sebuah keuntungan besar. Maka dari itu kami tidak akan membahas lebih lanjut tentang cara perekrutan Sebek dengan cara bertarung.
Baiklah, itulah tadi pembahasan singkat tentang bagaimana cara Rocks disebek merekrut para anggotanya di One Piece. Tak bosan-bosan kami ingatkan bahwa pembahasan ini berisi teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.